Untuk lebih memahami bagaimana pentingnya mata kuliah ekonomi dan bisnis digital ini pada saat ini, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang pentingnya mata kuliah ekonomi dan bisnis digital ini. Saya berangkat dari sebuah report yang dilakukan oleh Google dan Temasek bertajuk e-Economy SEA 2019. SEA di sini singkatan dari South Asian atau Asia Tenggara atau kita sebut ASEAN. Dalam report ini digambarkan bahwa potensi ekonomi Asia Tenggara cukup besar. Jadi kalau kita lihat di report ini, itu pengguna internet di Asia Tenggara itu mencapai 360 juta jiwa di tahun 2019. Angka ini naik 100 juta dari 2015 yang waktu itu tercatat 260 juta pengguna internet. Kalau kita lihat nominalnya, di sini kita lihat bahwa di report ini terlihat bahwa tahun 2015 tercatat sekitar nilai ekonomi digital di Asia Tenggara itu mencapai 30 miliar US dollar dan melambung menjadi 100 miliar US dollar. Kemudian akan diprediksi pada tahun 2025 akan mencapai 300 miliar dolar. Angkanya akan 3 kali lipat. Jadi 2019 100 juta miliar 100 miliar dolar. Kemudian menjadi 3 kali lipat di 2025. Ini ramalannya. Kemudian kalau kita lihat di report ini terlihat bahwa hampir keseluruhan ekonomi digital itu didorong oleh e-commerce, online gaming, online travel, dan ride hailing. Ini 3 penopang besar di ekonomi digital. Yang dimaksud ride hailing itu adalah pengguna transportasi seperti Gojek, kemudian berbagai aplikasi yang menyediakan layanan yang sama. Online travel ini kalau kita bisa dicontohkan tuh seperti Traveloka, Booking.com, mohon maaf bukan Booking.com, Tiket.com, dan lainnya yang memiliki layanan serupa. Kemudian e-commerce kita bisa lihat ada Shopee, ada Tokopedia, ada Bukalapak, dan lainnya. Nah, ini kalau kita lihat penggunaannya, jadi kalau kita lihat melalui pemetaan seperti ini, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Ini cukup besar. Karena mungkin prospek ekonomi juga bagus di Indonesia sendiri. Dan saya mungkin juga punya data bahwa Indonesia juga menyumbang berbagai startup di Asia, terbesar di Asia. Di Unicorn of South Asia, ini datanya agak lama tapi masih relevan. Jadi ada Gojek di Indonesia, kemudian ada Tokopedia, ada Traveloka, dan ada Bukalapak. Dan menurut kata data, Indonesia itu menjadi nomor 5 pencetak startup di dunia. Jadi nomor 1 ada Amerika Serikat, kemudian ada India, ada Inggris, ada Kanada, ada Indonesia. Ini didasarkan pada jumlah startup yang didirikan di negara tersebut. Kita balik di report ini. Jadi kalau kita lihat Indonesia merupakan salah satu pusat ekonomi digital di Asia Tenggara. Jadi kalau kita lihat di Indonesia tercatat di 2019 itu ada sekitar 152 juta jiwa pengguna internet, itu naik dari 90 juta jiwa pada tahun 2015. Jadi 2019 udah mencapai 1.500
152 juta. Kemudian ini pendanaannya juga cukup besar, ada sampai mencapai tertinggi di 2018, pendanaan Indonesian Internet Economy itu mencapai 3,8 billion US dollar. Nah, kalau dibandingkan Indonesia sangat jauh sekali dengan Malaysia. Jadi kalau maksud saya kalau kita bandingkan dengan Malaysia, Indonesia jauh lebih besar dalam sisi ekonomi digital. Dengan Filipina juga sama. Mungkin terdekatnya adalah di Vietnam dan Thailand yang mendekatinya. Jadi kalau dari data ini kita bisa melihat bahwa ekonomi bisnis digital itu menjadi sangat penting dengan potensi-potensi yang bisa kita kembangkan nantinya. Sehingga tidak heran bahwa tuntutan ke depan kita akan harus mampu menguasai dan beradaptasi dengan skill dan kemampuan yang sudah berubah dengan saat ini.